Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nuriftitah, NIM 2102222205. Baik, saya akan menjelaskan materi dari dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Latar belakang tata kelola digital melibatkan penggunaan teknologi pengelola, mengawasi dan mengoptimalkan proses bisnis dan operasional suatu organisasi. Ini mencakup implementasi sistem informasi, keamanan, siber, analisis data, dan penggunaan platform kolaborasi. Manfaat tata kelola digital. Yang pertama, optimasi proses bisnis, di mana penggunaan teknologi memungkinkan organisasi untuk mengotomasi proses bisnis, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, akses informasi yang lebih cepat, di mana sistem informasi digital memungkinkan akses cepat terhadap data dan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, kolaborasi yang ditingkatkan. Platform kolaborasi digital memungkinkan anggota tim untuk bekerja secara efisien terlepas dari lokasi geografis mereka. Dampak positif terhadap kinerja organisasi sehingga lebih efisien dan efektif. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana tata kelola digital memberikan akses yang lebih baik terhadap data dan informasi. Yang kedua, peningkatan kolaborasi. Dengan adanya tata kelola digital, tim dapat berkolaborasi dengan lebih baik di berbagai departemen atau lokasi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi, di mana otomatisasi dan alat digital dapat menyederhanakan proses, menghilangkan tugas yang berulang. Prinsip-prinsip dampak governance terhadap kinerja organisasi. Ada 4 poin, yaitu yang pertama, transparansi, menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan dapat ditelusuri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, partisipasi, mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Yang keempat, responsif, di mana bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Governance digital yang efisien. Ada 3 poin. Yang pertama, kolaborasi antar instansi, memastikan berbagai departemen dan lembaga pemerintah bekerja sama dalam mengembangkan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penggunaan data secara cerdas, di mana mengumpulkan dan menganalisis dan memanfaatkan data dengan bijak untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, di mana melibatkan masyarakat dalam proses inovasi, baik melalui pengumpulan umpan balik atau keterlibatan langsung dalam pengembangan solusi. Beberapa aspek keamanan data dalam governance digital meliputi 3 poin, yaitu enkripsi data, mengenkripsi data yang sensitif saat berada dalam penyimpanan atau transit untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedua, manajemen akses, di mana memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang untuk memiliki akses ke data yang sensitif. Yang ketiga, pengendalian akses, mengimplementasikan kontrol akses yang ketat seperti autentikasi multifaktor, autentikasi biometri, dan manajemen identitas untuk mencegah akses yang tidak sah. Beberapa kebijakan dalam digital governance. Ada 3 poin. Yang pertama, kebijakan keamanan informasi, di mana menetapkan standar untuk melindungi informasi rahasia dan sensitif dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Yang kedua, kebijakan privasi data, mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi. Yang ketiga, kebijakan penggunaan teknologi, di mana menentukan aturan dan batasan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta hak dan kewajiban pengguna. Dampak digital governance. Ada 3 poin. Yang pertama, peningkatan keamanan siber.
di mana melibatkan upaya untuk melindungi sistem informasi pemerintah dari serangan siber, mencakup perlindungan terhadap data sensitif, deteksi responsif terhadap ancaman. Yang kedua, peningkatan pengambilan keputusan, di mana peningkatan pengambilan keputusan merupakan salah satu manfaat utama dari digital governance. Yang ketiga, peningkatan efisiensi, di mana mengadopsi teknologi digital, pemerintah dapat mengoptimiskan proses administratif, meningkatkan produktivitas pegawai, dan menyederhanakan layanan publik. Cara mengatasi dampak digital governance. Yang pertama, membangun kebijakan dan regulasi yang jelas terkait dengan penggunaan data dan teknologi digital. Yang kedua, melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan digital governance diikuti dengan baik. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan edukasi kepada seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang digital governance. Adapun kesimpulannya yaitu di mana digital governance dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat, memungkinkan akses data yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya, sesi pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Nurhalisa. Pertanyaannya, bagaimana digital governance dapat meningkatkan integritas data dalam sebuah organisasi? Di mana dengan mengatur akses dan penggunaan data secara hati-hati, digital governance membantu menjaga integritas dan kualitas data organisasi. Selanjutnya, pertanyaan dari Devi Permatasari. Bagaimana digital governance dapat mempengaruhi produktivitas karyawan dalam sebuah organisasi? Dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan efisien ke teknologi dan informasi yang diperlukan, digital governance dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Ferdiansyah. Bagaimana digital governance dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis mereka? Dengan menyelaraskan penggunaan teknologi dengan tujuan organisasi, digital governance membantu dan mencapai keunggulan kompetitif dan kebutuhan jangka panjang. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Mawahda. Bagaimana digital governance dapat membantu organisasi untuk mengelola risiko terkait kegagalan teknologi, di mana digital governance memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko potensial, merencanakan strategi pemulihan, dan mengurangi dampak dari kegagalan teknologi tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Jenny Shana Arjani, di mana apa dampak dari kebijakan privasi data dalam lingkup digital governance? Di mana kebijakan privasi data membantu organisasi untuk menjaga kepercayaan pelanggan, mematuhi regulasi privasi, dan mengurangi risiko pelanggaran data. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.